Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Lewi. Pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan sedikit informasi mengenai social network data dan predictive mining. Proses pemahaman data terdiri dari sekumpulan kegiatan untuk memeriksa, membersihkan, memodelkan, dan mentransformasi data. Data sendiri dibagi menjadi dua, yaitu data terstruktur dan data tidak terstruktur, di mana data struktur merupakan data dengan tingkat pengaturan data atau model data yang baik, sehingga data bisa dengan mudah dicari dengan menggunakan algoritma pencarian sederhana dan langsung. Sedangkan data tidak terstruktur adalah data yang tidak mempunyai struktur organisasi yang baik, sehingga proses pengaturan dan pencarian data menghabiskan waktu dan tenaga. Dalam penerapannya, layanan jejaring sosial online seperti Facebook, Twitter, YouTube, dan lain-lain menyumbang produksi data dalam skala besar. Karakteristik umum dari data tersebut adalah berbentuk data tidak terstruktur. Informasi terpenting yang dibutuhkan ketika ingin memahami suatu sistem kompleks, yaitu bagaimana komponen-komponen di dalam sistem tersebut saling berinteraksi satu sama yang lain. Jaring sosial adalah salah satu bentuk jaringan dunia nyata yang berbentuk sangat kompleks. Data mining atau penamaan data adalah suatu proses pengerukan atau pengumpulan informasi penting dari suatu data yang besar. Fungsi prediksi merupakan sebuah fungsi bagaimana sebuah proses nantinya akan menemukan pola tertentu dari suatu data. Pola-pola tersebut dapat diketahui dari berbagai variabel-variabel yang ada pada data. Ketika sudah menemukan pola, maka pola yang didapat tersebut bisa digunakan untuk memprediksi variabel lain yang belum diketahui nilai ataupun jenisnya. Analisis jaringan sosial memang menggunakan bahasa khusus untuk menggambarkan struktur dan isi dari kumpulan pengamatan yang digunakan. Namun, data jaringan juga dapat dijelaskan dan dipahami dengan menggunakan ide dan konsep metode yang lebih dikenal seperti penelitian survei cross-seksional. Data ilmu konvensional terdiri dari serangkaian pengukuran persegi panjang. Baris dari array adalah kasus, subjek, atau pengamatan. Kemudian kolom terdiri dari skor pada atribut, variabel, atau ukuran. Perbedaan utama antara data konvensional dan jaringan adalah bahwa data konvensional berfokus pada aktor dan atribut. Fokus data jaringan adalah aktor dan hubungan. Kemudian, data jaringan ditentukan oleh aktor atau titik, atau biasa disebut dengan nodes, dan garis atau relasi, atau biasa disebut dengan edge. Analisis jaringan berfokus pada hubungan antar aktor, dan bukan aktor individu dan atributnya. Ini berarti bahwa para aktor biasanya tidak dijadikan sampel secara independen, seperti dalam banyak jenis studi lainnya, biasanya survei. Node atau aktor yang termasuk dalam studi non-jaringan cenderung merupakan hasil dari sampling probabilitas independen. Studi jaringan jauh lebih mungkin untuk memasukkan semua aktor yang terjadi dalam beberapa batas. Seringkali studi jaringan tidak menggunakan sampel sama sekali, setidaknya dalam pengertian konvensional. Sebaliknya, mereka cenderung memasukkan semua aktor dalam beberapa populasi atau populasi. Tentu saja, populasi yang termaksud dalam studi jaringan mungkin merupakan sampel dari beberapa kumpulan populasi yang lebih besar. Contohnya adalah ketika kita mempelajari pola interaksi antara siswa di dalam kelas. Kita memasukkan semua anak di dalam kelas, yaitu mempelajari seluruh populasi kelas. Ruang kelas itu sendiri, bagaimanapun, mungkin telah dipilih menjadi metode probabilitas dari populasi ruang kelas. Katakanlah semua yang ada di sekolah. Penggunaan seluruh populasi sebagai cara untuk memilih pengamatan dalam banyak studi jaringan membuat penting bagi analisis untuk menjadi jelas tentang batas-batas setiap populasi yang akan dipelajari dan bagaimana unit pengamatan individu harus dipilih dalam populasi itu. Kumpulan data jaringan juga sering melibatkan beberapa tingkat analisis dengan aktor tertanam di tingkat rendah, yaitu desain jaringan dapat dijelaskan menggunakan bahasa desain bersarang. Bagian lain dari desain data jaringan berkaitan dengan ikatan atau hubungan apa yang akan diukur untuk membuat node yang dipilih. Serangkaian aktor dapat dihubungkan oleh berbagai jenis ikatan dan hubungan. Ketika mengumpulkan data jaringan, biasanya akan memilih atau mengambil sampel dari serangkaian jenis hubungan yang mungkin telah diukur sebelumnya. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.